Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Pak Irfan Sidni, namun dengan kondisi yang agak berbeda ya. Kalau biasanya kita bisa bertemu langsung, namun sekarang kita hanya melalui online, melalui internet. Maya ya, dunia maya. But that's okay, nggak masalah ya anak-anak, karena saya mohon maaf hari ini nggak bisa bersamai kalian di pelajaran ekstrakurikuler komputer, sehingga sebagai gantinya saya buat video ini untuk kalian pelajari di rumah, dan nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan praktekkan tentunya. Nah, apa kabar semuanya ini? Semuanya saya harap sehat ya, dalam kondisi yang baik-baik saja di rumah, tak kurang suatu apapun. Nah, seperti yang biasanya, kalian saya harap masih ingat apa yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ayo, masih ingat nggak? Kemarin waktu ekstrakurikuler sebelumnya, kita belajar tentang, masih ingat apa? Ya, jadi kita belajar tentang cara membuat presentasi. Dan di pelajaran kita, kan karena presentasi itu kan cara membuatnya bisa dengan banyak hal. Kita bisa banyak aplikasi yang kita bisa gunakan. Namun di pelajaran kita, karena kalian masih awal-awal ya, kita pakai aplikasi yang paling mainstream dulu aja, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, saya peragakan ya. Baik, di sini saya sudah menggunakan komputer. Ya, walaupun mungkin tidak sama persis seperti yang ada di komputer yang biasanya kita pakai, tapi nggak jauh beda. Pertama-tama, seperti biasanya ya, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk memulainya, kita harus membuka aplikasinya dulu, yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint. Biasanya ada di depan, di desktop ini, halaman depan ini ya. Nah, oke. Namun karena di sini di tempat saya tidak ada, nah kemarin sudah saya ajarkan kan bagaimana kita akan membuka aplikasi Microsoft PowerPoint apabila shortcut-nya itu tidak ada di depan atau di desktop ini, di halaman desktop ini. Yang kita lakukan adalah dengan mengklik tombol Windows di sebelah kiri bawah. Nah, ini ya, tombol jendela ini kita klik. Nah, sampai muncul tuh kumpulan-kumpulan aplikasi. Tinggal kita scroll saja di bagian ini. Ini kan kumpulan aplikasinya di sebelah kiri ini yang paling lengkap ya. Kalau yang kanan ini merupakan semacam shortcut juga. Ini customisasi, jadi tergantung, nggak mesti ada. Kalau yang sebelah kiri ini, asalkan sudah diinstal, pasti ada. Nah, kita tinggal scroll saja. Scroll turun, di scroll turun, kita tarik ya. Tarik, kita cari mana Microsoft PowerPoint, P. Nah, ini dia, PowerPoint. Gambarnya kalian familiar ya pastinya, PowerPoint seperti ini. Tinggal kita klik tombol kiri. Nah, muncul deh. Sampai di sini, masih ingat nggak? Kita klik apa nih? Kalau kita mau membuat baru. Namun kalau materi kita kan nggak buat baru ya. Kemarin kan kita udah membuat dari nol. Setelah itu sudah kita buat kan kemarin. Kemarin kita sudah membuat halaman pertama dan halaman kedua tuh. Saya harap kalian masih ingat. Kita sudah membuat bagaimana cara membuat halaman judul. Ya gitu kan. Nah, misalnya gini. Ini kan kalau misalnya membuat baru ya. Nah, kalau misalnya kita mau membuka file yang sudah kita buat, nah berarti kita bisa klik di open ini bisa. Nah, ini karena ini saya pakai komputer di rumah ya, nggak pakai di komputer sekolah, maka filenya lokasinya beda. Gitu. Jadi saya anggap ini kalian masih ingat. Jadi kita langsung skip, langsung ke cara membuat presentasi lanjutannya. Oke? Okay? Oke, kita langsung ke tampilan ini. Jadi anggaplah kita sudah membuka file kita yang sudah kita buat sebelumnya untuk kita lanjutkan pembuatan presentasinya ya anak-anak ya. Baik, jadi kan kemarin kita sudah belajar tuh membuat halaman utama atau halaman judul. Kemarin sudah saya ajarkan cara mengganti font, cara membesarkan, mengecilkan font, mengganti warna font juga sudah. Anggaplah ini kalian berarti saya anggap sudah
paham ya ini. Saya hanya mengingatkan saja. Setelah itu kita membuat halaman isi kontennya. Nah, ini kan kemarin saya mulai dengan ini ya kan. Dimulai dengan kalimat pertanyaan, poin dan beberapa poin pertanyaan gitu. Kemudian juga kita sudah belajar cara memasukkan gambar juga sudah. Dan kemarin kita juga sudah membuat, nah ini nih yang akan kita pelajari hari ini. Kalau kita kemarin kita kan belajar, setelah ini sudah jadi, kita belajar cara membuat transisi ya. Jadi pergerakan slide pertama ke slide kedua, ke slide ketiga dan selanjutnya. Kemarin kan kita sudah membuat itu ya kan. Kita sudah membuat bagaimana perubahannya, sudah bagaimana cara memilih animasinya untuk berubah. Kita sudah pelajari kemarin. Dan saat ini kita akan belajar cara membuat animasi. Jadi agak mirip sama yang kemarin, cuma ini beda. Ya gimana, agak mirip tapi beda. Kalau kemarin yang kita buat itu animasinya pergerakan antar halaman. Halaman 1 ini, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah cara membuat animasi untuk pergerakan tiap bagian dari isi konten kita. Nah, jadi misalnya ini nih, misalnya saya di konten ini, kan ini ya, di halaman ini, saya ingin ketika saya tampilkan, ketika saya presentasikan, nggak langsung semuanya muncul seperti ini. Karena anak-anak, kalian harus tahu, ketika kita sedang menjelaskan di depan banyak orang, ketika kita sedang mempresentasikan presentasi kita di depan banyak orang, terus misalnya kayak gini ya, kayak gini lah katakanlah, saya tampilkan ini. Nah, misalnya kayak gini, saya tampilkan kayak gini di halaman ini. Maka apa yang kita jelaskan itu nanti bisa jadi bentrok dengan apa yang diterima oleh para hadirin itu, yang orang-orang yang sedang kalian jelaskan. Kenapa bisa? Karena bisa jadi kita sedang membahas poin pertama ini nih. Ya kan? Kan kita pasti kalau membahas itu kan satu persatu ya anak-anak ya. Misalnya kalian sedang mempresentasikan, sedang menjelaskan poin pertama. Ambil jajan 5 bungkus 55. Mengaku beli 2 misalnya. Kalian sedang menjelaskan, tapi para hadirin, para yang orang-orang yang sedang kalian jelaskan itu malah sedang fokus membaca bawahnya, baca bawahnya lagi. Padahal kalian lagi menjelaskan yang satu ini. Nah, itu bisa berpotensi membuat apa yang kalian jelaskan itu menjadi istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya agak geseh gitu loh. Ya. Jadi nanti tidak masuk secara sempurna. Kurang sempurna masuknya itu. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya yang muncul tuh cuma satu dulu deh. Misalnya kita mau menjelaskan poin pertama, poin yang ini. Nah, gimana caranya? Biar poin yang bawahnya ini ngumpet dulu. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini termasuk animasi dalam suatu halaman. Animasi objek, animasi dari objek. Animasi dari objek. Nah, saya keluar dulu. Oke. Caranya gimana? Nah, langkah pertama, ini kan sudah ya sampai di sini kemarin sudah. Nah, sekarang kita buat animasi. Langkah pertama dalam membuat animasi adalah tentu saja kita klik animations. Bagian atas ini nih, tab animation, di bagian tab animations. Nah, sudah muncul kan ini ada bintang banyak ini. Bintang ini apa? Nah, bintang ini sebagai simbol dari objek. Nah, misalnya objek yang kita pilih nanti teks ya, berarti nanti bintang ini sebagai teksnya itu. Jadi ini merupakan simbol aja. Nah, setelah kita mengklik animation tadi, langkah selanjutnya adalah kita klik objek mana yang akan diberi animasi. Misalnya ini, saya ingin memberi ini nih. Ini akan saya beri animasi teksnya. Caranya? Nah, caranya setelah klik ini, sudah kan? Teks ini sudah kita klik sampai ada ininya, kotak ini ya. Selanjutnya, nah kita ini bisa pilih ini. Beda ya sama tadi sebelum saya klik, ininya warnanya abu-abu, coba perhatikan. Nah, ya kan? Abu-abu ini nggak bisa diklik ini. Ini nggak bisa diklik. Ketika kita sudah mengklik objek yang akan kita beri animasinya, nah ini jadi
hidup, tombolnya bisa dipencet. Nah, kita tinggal pilih bagaimana animasinya. Ada banyak pilihan di PowerPoint ini. Kita klik more ya kalau mau tahu ya, klik nih segitiga terbalik di bagian bawah. Nah, di sini ada banyak pilihan. Bedanya apa ini, Pak? Antara yang hijau, kuning, sama merah. Yang hijau ada tulisannya entrance. Nah, entrance ini kan dalam bahasa Inggris. Aduh, tadi mana tadi? Entrance. Nah, jadi entrance ini maksudnya adalah muncul dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Jadi penggunaannya entrance ini kalau di bahasa Inggris kan artinya kan masuk ya kan, jalan masuk gitu. Nah, tapi di sini maksudnya adalah kalian bayangin presentasi kalian ini pas masuk di halaman yang kedua ini itu masih kosong. Nah, untuk memunculkan tulisannya, nah kita pakai animasi yang ada di entrance ini. Nah, jadi itu. Jadi animasi-animasi ini dipakai untuk mode yang dari awalnya kosong menjadi ada, menjadi muncul gitu. Nah, sedangkan yang emphasis ini digunakan untuk yang awalnya itu sudah muncul ya. Jadi kalau yang ini tadi digunakan untuk yang awalnya belum muncul menjadi muncul. Kalau yang ini, nah, hilang lagi. Kalau yang tengah ini, yang kuning ini, emphasis ini yang sudah muncul, tetapi ingin digerakkan lagi. Misalnya sudah muncul ingin diputar-putar atau mungkin ini ya, ada mungkin ini kedip-kedip warnanya, terus ini ada muter-muter, ada membesar, mengecil dan sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi itu. Jadi yang bagian kuning ini sudah ada tapi ingin digerakkan lagi. Nah, ini yang terakhir exit ini, tahu ya lah ya exit artinya kan keluar ya kan. Awalnya ada, tapi kita ingin tulisan objek itu hilang. Nah, maka kita pakai animasi yang ini. Nah, jadi ada tiga kelompok animasi ya yang di PowerPoint ini. Pertama, ini kalau misalnya belum ada menjadi ada. Yang kedua, sudah ada tapi ingin digerakkan lagi. Yang ketiga, pergerakan antara yang dari yang awalnya sudah muncul menjadi tidak ada. Nah, gitu. Karena tadi konteksnya kan saya bilang ya, konteksnya tadi saya ingin ketika presentasi ini tulisan ini hilang semua. Munculnya satu-satu sesuai mana yang saya bahas. Nah, maka kita pakai yang mana ayo? Kelompok pertama, kedua, atau ketiga? Tentu saja, kan saya ingin dari kondisi tidak ada menjadi ada. Berarti pakai yang entrance. Nah, tinggal pilih nih, banyak pilihannya. Kalau ini masih kurang, ada lagi. Kita tinggal pilih yang ini. More entrance effect. Ada more ya kan, lebih banyak. Ada banyak nih. Bukan banyak sekali ya. Ada banyak ini. Semuanya hijau ini semuanya digunakan untuk membuat animasi yang objeknya itu awalnya tidak ada menjadi ada, muncul objeknya. Misalnya ini saya asal aja ya. Kalian bisa pilih sesuai kemauan kalian. Misalnya saya pilih ini. Wheel. Wheel artinya kan roda ya. Wah. Itu kan, jadi dia muter-muter. Atau mungkin saya ingin apa? Misalnya saya ini flow down. Nah, jadi dia turun gitu. Mengambang turun berarti maksudnya. Ini float up berarti naik. Nah, atau mungkin kita ingin yang ada apa lagi nih? Ada pinwheel. Wah, muter-muter. Waduh. Nah, ini juga bisa. Jadi sesuai mana yang kita suka dan sesuai dengan kondisi. Misalnya ini ya, saya ingin ini nih. Saya pengen nanti animasinya muter-muter gitu ya. Misalnya terus saya klik OK. Kalau sudah klik pinwheel ini terus OK. Oke, sudah jadi. Nah, nanti cirinya kalau sudah sukses terpasang animasinya, nanti ada ini nih, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah urutan, karena ini nanti animasinya itu masing-masing. Kan kalian tadi kan melihat ya previewnya. Itu yang muter-muternya kan nggak semuanya langsung muncul bersamaan, tapi kan urut dari yang pertama muter selesai langsung muncul kedua. Nah, itulah sebabnya kenapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena memang
animasinya itu nempel di masing-masing teks kalimatnya itu. Yuk, sekarang kita coba ya. Kita presentasikan. Klik di slideshow. Nah, ini kosong kan? Ya, walaupun ini pernah keadaannya masih udah muncul. Nanti kita bisa hilangin juga bisa nanti. Nah, nanti dulu. Nanti kita fokus di teksnya dulu. Jadi, sekarang kita coba klik asal di bagian ini. Asal aja. Nah, muncul kan? Itu langsung jadi. Nah, ini kalau begini caranya kita bisa menjelaskan mulai dari poin pertama dulu. Jadi orang nggak fokusnya ke yang lain-lain. Istilahnya salfok gitu ya, salah fokus gitu. Enggak. Sehingga para hadirin fokusnya sama tulisan yang pertama ini. Kita bisa jelaskan sepuas kita. Nah, setelah kalian selesai menjelaskan poin pertama, klik lagi. Maaf, delay. Nah, keluar poin kedua. Jelasin lagi poin kedua, ya kan? Setelah selesai menjelaskan poin kedua, kita klik lagi. Muncul poin ketiga, jelasin poin ketiga sampai selesai. Sudah selesai, klik lagi, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Mudah sekali ya. Nah, gitu. Ya, sampai selesai. Nah, itu caranya membuat animasi biar keluarnya itu nggak semuanya langsung. Jadi fungsinya apa? Agar ketika kita menjelaskan itu para hadirin itu fokus sama yang poin yang kita jelaskan. Nah sekarang ya mungkin itu aja dulu mungkin materinya. Kalau terlalu banyak nanti kalian bingung karena kan kalian ada yang bisa praktek, ada yang nggak bisa praktek ya. Nah ini besok kita praktekkan, yang penting kalian ingat-ingat tombolnya mana aja. Besok kita perdalam lagi di pertemuan di sekolah yang langsung pakai komputer. Gitu ya anak-anak. Selamat belajar, silahkan dipelajari, dipahami, dihafalkan tombol-tombolnya. Besok kita praktek dan kalau ada yang bingung silahkan tanya saya, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.